Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita mendengarkan renungan harian untuk hari ini tanggal 23 Februari berjudul Pelajaran Tambahan pada Restorasionisme. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 58 ayat 12, demikian firman Tuhan, Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudaraku, mari kita dengarkan penjelasannya. Berkembang secara mandiri di beberapa bagian Amerika Serikat sekitar tahun 1800, gerakan restorasionisme atau penganut ajaran pemulihan dalam konteks Daniel 14 ayat 8 bertujuan untuk mereformasi gereja-gereja dengan memulihkan semua ajaran perjanjian baru. Para penganut gerakan restorasionisme menolak pandangan bahwa reformasi adalah sesuatu yang baru terjadi pada abad ke-16. Sebaliknya, reformasi dimulai saat itu dan akan terus berlanjut hingga sisa-sisa terakhir dari tradisi itu hilang dan ajaran Alkitab tertanam kuat di gereja. Tugas gerakan restorasionisme adalah untuk menyelesaikan reformasi yang belum selesai. Para penganut restorasionisme menganut pandangan radikal tentang sola scriptura atau hanya Alkitab satu-satunya sumber otoritas. Mereka menginginkan bukti dari Alkitab untuk setiap argumentasi yang mereka sampaikan. Kitab suci harus menjadi satu-satunya landasan bagi iman dan praktik mereka. Gerakan ini juga anti keyakinan lain. Pernyataan populer di antara para penganutnya adalah bahwa kami tidak memiliki keyakinan lain selain Alkitab itu sendiri. Semangat gerakan restorasionisme menjadi landasan bagi sebagian besar agenda teologis bagi mayoritas penganut ajaran Protestan Amerika pada awal abad ke-19. Gerakan ini mendorong sikap kembali kepada Alkitab yang merasuki mentalitas orang-orang Protestan Amerika pada masa itu. Salah satu cabang gerakan restorasionisme yaitu Christian Connection memiliki arti penting khusus bagi umat gereja Masehi Advent hari ke-7. James White dan Joseph Bates, 2 dari 3 pendiri Advent, adalah anggotanya. Kedua tokoh itu membawa 2 hal ke dalam Adventisme, yaitu filosofi Christian Connection yang berorientasi pada Alkitab, serta dorongannya untuk mengembalikan semua ajaran Alkitab yang hilang kepada gereja. Mereka yakin bahwa pemulihan semacam itu harus terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Pandangan restorasionis terhadap sejarah terus memengaruhi Adventisme dewasa ini. Salah satu contohnya adalah kata-kata pembuka pernyataan kepercayaan fundamental denominasi tersebut. Umat gereja Masehi Advent hari ke-7 menerima Alkitab sebagai satu-satunya dasar keyakinan mereka. Lebih jauh lagi, buku Kemenangan Akhir karya Ellen White dibangun di atas pola restorasionisme, menelusuri pemulihan ajaran-ajaran Alkitab yang hilang pada abad-abad awal kekristenan, dimulai dengan reformasi dan meluas hingga akhir zaman. Sebagai umat gereja Advent hari ke-7, kita dapat bersyukur bahwa kita termasuk dalam gerakan yang memiliki dasar yang kuat dalam kitab suci. Saudaraku, demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.